Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back to my channel di Forum. Bagaimana untuk kesiapannya terkait fintech ya. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu perkenankan saya untuk mereview ya, menjelaskan terkait fintech guru belajar seri AKM ya, yang dilaksanakan oleh guru belajar di Kemendikbud. Saya akan mencoba review di angkatan 4 ini tentang asesmen pra program fintech ya. Jadi setelah Bapak Ibu menyimak, nanti akan ada 30 soal asesmen pra program fintech guru belajar seri AKM ya, tingkat SD. Nanti untuk pelaksanaan masih ada tingkat sampai ke 5 atau angkatan ke-6 ya. Yang belum mendaftar bisa kan segera mendaftar, karena ini nanti mendapatkan sertifikat 30 jam ya. Dan juga sertifikat piagam penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Langsung saja kita bahas terkait soalnya. Semoga video ini nanti dapat membantu Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan soal-soal ya. Kita mulai dari start quiz ya. Yang pertama, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu jadi asesmen nasional itu dia digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran, bukan sebagai penentu nilai individu maupun kelulusan siswa ataupun pendidikan setiap daerah. Jadi saya kunci yang jawaban yang pertama ya. Oke, kalau kita sudah, kita next. Nah, ini soalnya diacak, jadi Bapak Ibu fokus ya untuk yang angkatan 4 ini diacak. Oke, nomor 7, kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah untuk kompetensi minimum itu adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Jadi untuk materi dasar ya, untuk kompetensi minimum itu sebagai kompetensi dasar seperti itu. Oke, next langsung. Nomor 22. Berikut ya adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, ada konten, ada kompetensi. Di situ ada 1 sampai 6 ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Ingat, jika konten itu dimulai dari ada cakupan materi yang harus dikuasai, kemudian berorientasi pada apa? Pada nilai akhir. Itu kalau berbasis konten ya, muatan isinya. Kemudian yang terakhir menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Nah, itu juga termasuk berbasis konten. Jadi saya pilih yang C ya, yang nomor 3 ini. Oke, next. Nomor 26. Oke, ini saya minimize dulu. Oke. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terhadap proses baru, yaitu proses baru di sini ada mencari, mengakses ya, memahami informasi tersirat maupun tersurat dari bacaan, kemudian memadukan interpretasi pemahaman pada bagian teks untuk menghasilkan kesimpulan dan juga mengevaluasi dan merefleksi. Nah, kalau dalam asesmen literasi itu menggunakan proses kognitif itu lebih baik dibandingkan ujian nasional. Karena apa? Ada proses barunya nih ya, mengevaluasi dan merefleksi isi teks di luar teks maupun pengalaman pribadi si pembaca ya terkait literasinya seperti itu. Oke, langsung saja next. Nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Nah, kalau Bapak Ibu guru tadi sudah membaca materinya, saya rasa sudah tahu ya. Jadi jawabannya itu soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Itu dia ya, kontekstual dengan sesuai dengan dunia nyata real ya. Oke, next. Ini soalnya acak. Nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah, nah ini pertanyaan umum sebenarnya ya. Jadi saya langsung jawab saja. Perbedaan AN dan UN itu adalah ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel, jadi kelas 5, 8, dan 11 saja. Jadi itu pun tidak semua siswa yang terjaring untuk tes seperti itu ya. Oke, next. Nomor 2, dalam asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei karakter, survei lingkungan, AKM, survei kualitas. Nah, ini di lingkungan loh ya, jelas survei lingkungan belajar. Oke, next. Nanti kita lihat hasilnya ya, entah nanti ada yang salah ya. Saya juga tidak tahu, ini terkait pemahaman saya saja. Nomor 19, bagaimana dampak asesmen
kompetensi minimum pada siswa SD yang diketahui tidak ada ujian nasional sebelumnya. Jadi tidak ada ujian nasional setelah ini ya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Jika yang pertama, asesmen kompetensi minimum memiliki konsekuensi pada siswa SD sehingga akan menjadi beban tambahan. Benarkah seperti itu? Bukan ya. Kompetensi minimum akan menjadi seleksi siswa SD SMMI untuk memasuki jenjang SMP. Cara itu juga kurang tepat. Kompetensi minimum lebih baik karena menjadi tolak ukur untuk mencapai pencapaian siswa. Nah, ini sebenarnya juga kurang pas ya. Kalau saya lebih condong ini terakhir. Jadi AKM itu tidak menjadi beban karena tidak menilai pencapaian siswa, melainkan berfokus pada proses ya, learning by doing ya. Oke, next. Nomor 12, Guru Anwar memberikan soal teks bacaan sederhana pada siswa dengan menggunakan pertanyaan siapa, mengapa, dan di mana. Kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Anwar? Nah, Pak Anwar kalau seperti itu dia langsung mengukur ini, menentukan informasi tersurat dari teks bacaan sebenarnya tadi. Karena pertanyaannya kan siapa, mengapa, di mana. Itu kan termasuk informasi tersurat dalam teks bacaan ya. Oke, next. Nomor 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa AKM akan memperbarui penyelenggaraan kegiatan kelulusan siswa. Bukan ya. Dengan AKM, sekolah tidak lagi melaksanakan ujian sekolah. Itu tidak juga, ujian sekolah masih ada ya. Kemudian hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Nah, ini yang tepat ini, hasil AKM itu untuk mengevaluasi ya berbagai aspek pembelajaran. Oke, next. Nomor 24. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok titik-titik. Nah, dalam pengkategorian itu ada tingkatan perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Nah, di sini juga ada beberapa level ya nanti. Jadi ketika seorang anak dapat menemukan dan mampu mengintegrasikan informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka dia termasuk kategori kelompok mahir ya, mahir dia. Oke, next. Apa tindak lanjut nomor 29 ya? Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Nah, kalau sudah melaksanakan AKM, sekolah dapat mengambil hasilnya apa? Nah, dari itu Bapak Ibu bisa langsung tahu jawabannya di terakhir. Jadi untuk merefleksikan ya sebenarnya dalam pembelajaran, sehingga guru-guru itu dapat membangun kompetensi serta karakter siswa, itu dia ya. Oke, next. Nomor 30 ini soalnya aja. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Nah, kalau keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan belajar berbasis kompetensi itu sebenarnya pada ini membaca dan numerasi. Nah, ini kuncinya. Di pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum itu dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Kalau numerasi lebih cenderung ke aljabar itu ya, hitung-hitungan. Oke, next. Pertanyaan nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum adalah, nah ini mengenai ragam butir soal ya, jelas di dalam AKM itu ada terdiri dari pilihan ganda, menjodohkan, isian, dan uraian ya. Ini dia, di dalam AKM itu ada ragam butir soal ya, bukan 30 soal, nah seperti itu ya, seperti itu ya. Next. 18. Nah, ini analisis soal ya, manakah yang termasuk dalam soal AKM? Andi memiliki dua. Nah, ini bukan. Kalau kita lihat secara seksama, AKM itu sifatnya seperti ini ya, real di kehidupan nyata ya, dunia nyata. Jadi perhatikan kemasan minuman sari buah berikut. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel? Nah, ini dia. Oke ya. Next. Nomor 28. Dalam asesmen numerisasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk titik-titik. Nah, untuk menuntut nalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, jelas
harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, next, berikutnya perhatikan komponen berikut: konten, proses kognitif, proses non kognitif, konteks. Nah, manakah yang mencakup tiga komponen penilaian asesmen literasi membaca? Sekarang literasinya membaca ya, bukan numerasi. Kalau membaca di sini ya jelas harus ada konten, kemudian ada yang namanya proses kognitif, proses berpikir ada di situ ya, menganalisis kan. Kemudian ada konteks ya, kontekstual, nyata, ada yang ada bendanya ya, ada bacaannya seperti itu ya. Tuh. Next, nomor 16, menyelesaikan soal mengenai persamaan linier merupakan salah satu konten dalam asesmen numerisasi, yaitu kalau dalam bentuk persamaan linier ya itu masuk pada aljabar ya. Oke, next, nomor 13, pada soal-soal literasi yang diberikan, Guru Rani memberikan bacaan fiksi mengenai bayi komodo. Guru Rani membuat pertanyaan, apa yang membuat bayi komodo takut ketika melihat bayi komodo lain? Kompetensi apa yang akan diukur oleh Guru Rani? Jadi kompetensi yang akan diukur itu dia menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks. Itu karena di dalam pertanyaan yang membuat takut, rasa takut, senang itu kan terkait emosi, perasaan ya, dari sifat tokoh pada teks. Tuh. Next, nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan dengan soal UN? Nah, ini perbandingan antara soal AKM dan soal UN. Oke, saya bahas. Mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial pada mata pelajaran tertentu. Ini kurang tepat. B, penentuan dan pemetaan kemampuan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, ini juga belum tepat. Kemampuan kognitif menjadi hal utama sehingga lebih menekankan pada penguasaan materi. Nah, ini jelas bukan. Ini loh, menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Oke ya. Next, berikutnya nomor 17. Asesmen literasi membaca tingkat SD dilaksanakan dalam level berapa? Nah, ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau level SD kelas 45 ya, 4 kelas, khususnya kelas 5 itu sudah masuk ke level 3 ya. Oke, next. Coba nanti disimak materinya ya. Nomor 3, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaan survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu apa kira-kira? Ya, kalau sifatnya survei karakter itu jelas menyangkut sikap, kebiasaan, dan khususnya nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Oke, next. Nomor 14, guru ASIS meminta siswa untuk memilih setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam bacaan. Kompetensi apa yang ingin diukur oleh guru ASIS? Jadi Pak ASIS ini ingin mengukur apa? Nah, dari pernyataan tersebut Pak ASIS ini ingin mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik pada teks. Kenapa? Karena menyatakan latar tempat dalam bacaan. Latar tempat termasuk elemen intrinsik pada teks ya. Mengidentifikasi perubahannya seperti itu. Next, nomor 20. Pada tingkat SD, asesmen literasi maupun numerisasi terdapat 3 level pembelajaran. Nah, tadi ya, 3 level pembelajaran. Manakah yang menunjukkan penjelasan yang tepat mengenai setiap level tersebut? Oke, jadi di sini pembelajaran level 1, 2 jelas bukan ya, antara A dan D. Kita lihat yang paling banyak saja. Saya bacakan. Pada level pembelajaran 3, siswa akan mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal, mengenai bangun geometri dan pengukurannya. Persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan itu juga termasuk rasio dan proporsi. Materi mempelajari data dengan presentasinya. Nah, itu juga masuk. Itu yang pembelajaran level 3 ya. Kemudian nomor 6, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKN, konten dalam literasi membaca mencangkup. Nah, ini konten dalam membaca itu menyangkup apa ya. Oke, teks, prosedur dan prosedur kompleks itu rasa-rasa bukan, observasi dan teks deskripsi itu juga bukan, wacana dan teks argumentasi juga bukan. Jadi ini yang lebih tepat untuk literasi ya, teks informasi dan teks fiksi.
Next, 27. Bagaimana hasil AKM, literasi dan numerisasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain. Nah, berdasarkan materi yang sudah saya baca, jadi caranya ya menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan tingkat kompetensi siswa itu ya. Jadi tidak ada pemaksaan harus sekian-sekian, tidak. Jadi disesuaikan dengan tingkat kompetensi siswa. Oke, next. 25. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan ya jelas AKM itu memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada setiap kelas, bukan pada kurikulum. Kalau kurikulum terlalu luas ya. Secara keseluruhan kurikulum juga terlalu luas ya. Jadi terfokus pada yang diajarkan guru pada kelasnya ya, pada siswa-siswanya. Seperti itu. Oke, next. Nomor 15, pada asesmen numerisasi tingkat SD, hal yang akan diujikan dalam konten geometri dan pembentukan level pembelajaran 2 yaitu ingat pada pembelajaran 2 di tingkat SD ya, itu kebanyakan kalau tentang geometri ya, dia cukup mengenal prisma dan tabung. Itu sudah masuk level pembelajaran 2. Oke, next, nomor 23, dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Nah, kalau kelompoknya dia mampu mengaplikasikan, artinya dia mempraktekkan, dia masuk pada cakap skillnya, soft skillnya ya. Itu nanti dibaca lagi materinya tentang tingkat ini ada kok. Ya, langsung ke soal berikutnya, nomor 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, kalau berbasis kompetensi ya jelas ada konsep dan keterampilan pemahamannya ya. Oke ya, ini karena sudah selesai, tak terasa kita sudah 30 soal. Oke, saya klik finish quiz. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, semoga ini nanti bisa membantu Bapak Ibu guru ya, yang khususnya kebingungan. Nah, ini saya sudah 100%, artinya ini sudah benar semuanya. Semoga apa yang saya bahas ini 30 soal ini bermanfaat untuk membantu ya, setidaknya dalam proses pengerjaan BIMTEK seri AKM ya, di program BIMTEK ini ya. Saya akhiri ya, semoga ini bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.